dalam rangka melecehkan, meremehkan, menghinakan, mengolok-olok, mencibir perjuangan serta pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mereka membuat isu seperti ini. Ini akan menjadi tema kita. Apa isunya? Imam Husain ditipu oleh syiahnya sendiri dan dibunuh oleh syiahnya sendiri. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dan umat Muhammad ketika hendak memojokkan orang-orang Syiah, para pengikut Ahlul Bait, dikatakan kalian yang panggil imam kalian dan kalian yang bunuh imam kalian. Jadi yang membantai selamat, yang memberikan perintah untuk mengerahkan pasukan dan membantai Al-Husain di padang Karbala selamat. Yang tidak selamat siapa? Justru syiahnya Al-Husain. Yang terfitnah boleh jadi korban. Tapi orang-orang yang terfitnah, kalau mereka tidak belajar, tidak mengkaji dan menelan mentah-mentah fitnah, boleh jadi mereka berdosa. Tapi yang paling berdosa adalah yang menebar fitnah ini. Jangan main-main. Mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah, hati-hati. Tidak selamat loh kalian fitnah itu. Isu ini dibuat seakan-akan Al-Husain itu sedang diam-diam, ya, tidak punya agenda, tidak punya perjuangan, tidak punya tujuan, tidak punya visi. Al-Husain hanya ketika diam kemudian dapat surat dari orang-orang Kufah, kemudian dia baru bergerak. Mengkerdilkan Al-Husain dan mengatakan bahwa cucu Nabi yang kata Ar-Rasul dia adalah pemuda penghulu ahli surga ini, dia asalnya tidak mau bergerak, dia asalnya mau diam, dia tidak punya agenda, dia tidak punya visi, dia tidak punya perjuangan, dia tidak punya dakwah. Hanya kebetulan ada orang-orang Kufah berkirim surat, baru beliau kemudian bergerak dan berjuang. Allahu Akbar. Sedemikian meremehkan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hati-hati. Saya lewat mimbar ini, lewat mimbar Muhammad wa alu Muhammad, saya peringatkan seluruh muslimin, jangan sampai kalian termakan fitnah. Kalau kalian benar-benar korban, mungkin Allah akan mengampuni. Tapi kalau kalian abai, tidak mau mengkaji, tidak mau membaca, tidak mau tulus membaca sejarah, kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main. Allah memberi kita akal, Allah memberi kita fitrah, Allah memberi kita kekuatan untuk berpikir. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak kita pakai, kita akan dihukum. Apakah saya membual? Saya bacakan ayatnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kebanyakan orang yang masuk neraka jahanam itu karena mereka diberi akal, diberi hati, tidak digunakan, diberi mata, diberi telinga, tidak dipakai, menjadi penghuni jahanam. Al-Quran yang saya baca. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib warajah. Isu ini atau fitnah ini, hoax ini akan kita jawab dalam beberapa poin. Pertama, isu ini sengaja disebar dan dihembuskan oleh Bani Umayyah sejak saat itu untuk mengaburkan peristiwa perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain alaihissalam dan Syiah sejatinya di padang Karbala. Jadi pengorbanan suci itu hilang. Akhirnya menjadi cerita-cerita di warung-warung kopi, kemudian orang mengatakan, iya memang dasar orang-orang Syiah Kufah itu menipu Al-Husain. Akhirnya cucu Rasul tertipu. Dianggap Al-Husain sedemikian bodohnya tertipu oleh surat para pengkhianat Kufah. Isu ini sengaja dihembuskan dalam rangka apa? Dalam rangka pelaku kejahatan utama tidak dibicarakan, tidak menjadi tema. Yazid alaihi la'inullah dan bala tentaranya dan pasukannya yang puluhan ribu itu yang membantai dan mencincang Al-Husain itu selamat. Sengaja dihembuskan sehingga orang apa? Ketika bicara memang dasar Syiah itu yang membuat. Jadi pembunuh Al-Husain bukan Yazid dan pasukannya, pembunuh Al-Husain orang-orang yang berkhianat yang kirim surat itu.
Dan banyak yang termakan ini, banyak yang tertipu ini. Satu. Jadi ini sengaja dihembuskan untuk mengatakan apa? Husain itu jahil, nggak ngerti. Padahal kan harusnya dia sudah melihat kan pengalaman ayah-ayahnya, kakaknya yang dikhianati oleh orang-orang Kufah. Kenapa tidak belajar Al-Husain? Al-Husain tertipu, berarti Al-Husain jahil. Bahkan tidak jarang yang kemudian menambahkan hal-hal yang sebenarnya kita takut mengatakan Al-Husain itu beda dengan Al-Hasan. Al-Hasan berdamai, kalau ini ambisi kekuasaan. Karena dia berambisi, akhirnya ambisinya yang membuat dia terbunuh di padang Karbala. Allah. Jadi mereka yang marhaban jaddal Husaini marhaban li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma Hasan Husain kan wa Fatimah. Yang mereka bertawasul nih dianggap orang bodoh, dianggap orang yang mudah ditipu. Dianggap tidak punya visi, tidak punya agenda, dan dia bergerak hanya karena tertipu oleh surat-surat masyarakat Kufah. Merendahkan Al-Husain. Ya wailakum antum. Kita akan masuk pada poin berikutnya. Kita hendak mengatakan bahwa yang membunuh Al-Husain bukan syiahnya Imam Husain, bukan. Syiahnya Abu Sufyan. Siapa yang ngomong syiahnya Abu Sufyan? Imam Husain sendiri. Dan ada dalam sejarah, baik sejarah sunnah maupun syiah ini. Poin 2 ya. Sebagai bukti tak terbantah bahwa yang berkirim surat itu bukan syiah Imam Husain alaihissalam, adalah penegasan beliau sendiri, Al-Husain alaihissalam. Ya, Imam Husain ya di hari Asyura menyebut para musuhnya dengan predikat, antum pasti ingat semua ini. Wailakum ya syi'ata Ali Abi Sufyan, celaka kalian. Wahai syiah keluarga Abu Sufyan. Ini ada dalam sejarah-sejarah Ahlu Sunnah, dan syiah juga sama. Wailakum ya syi'ata Ali Abi Sufyan, in lam yakun lakum dinun, kalau kalian tidak punya agama, wa kuntum la takhafuna yaumal ma'ad, dan kalian tidak takut perhitungan di hari kebangkitan nanti, fakunu akhraran fi dunyakum hadih, seandainya jadilah manusia-manusia merdeka di duniamu ini. Warji'u ila ahsabikum in kuntum urban kama tazumun. Ya, setidaknya jadilah orang-orang yang bebas dalam mengambil keputusan. Jangan kalian jadi budak Yazid dan antek-anteknya. Seandainya kalau emang kalian itu Arab beneran, Arab itu tidak melakukan tindakan yang tidak ksatria seperti ini. Pasukan berjumlah puluhan ribu menghadapi segelintir dari para pejuang di Karbala pada saat itu. Kita masuk pada poin ketiga. Ternyata kalau kita kaji, ulama rijal juga tidak pernah menyebut bahwa panglima perang musuh Imam Husain di Karbala, semisal contoh kan, ya di Karbala itu panglimanya Umar bin Sa'ad, Sabs bin Rub'i, Husain bin Numair, Shemir bin Dzil Jausan dan lainnya sebagai orang-orang Syiah. Tidak ada di kitab-kitab rijal menyebut bahwa Umar bin Sa'ad itu Syiah, Shemir itu Syiah, tidak ada. Husain bin Numair itu Syiah, tidak ada. Loh, kok bisa panglimanya mereka ini kemudian kalian menuduhkan bahwa yang membunuh Al-Husain orang-orang Syiah atau Syiah beliau? Ini kebohongan yang terang-terangan ini. Ya, jadi panglima perang Yazid yang waktu itu memimpin pasukan membunuh Al-Husain, tidak satu pun dari mereka disebut oleh ulama rijal sebagai Syiah. Tidak ada itu. Tidak Umar bin Sa'ad, tidak Sabs bin Rub'i, tidak Husain bin Numair, tidak Shemir bin Dzil Jausan dan yang lain. Bukti lagi. Kadang-kadang ini pembahasan sedikit penting ini dan jarang diungkap.